والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya, sehatnya, berkahnya sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid kita terbaik ini. Salawat salam kita berdoa pada Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Rahim yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari ini telah kita Ustaz Ketua Masyarakat Syurga IPSC dosen agama syariah Ustaz Muhammad Biaya. Kita memang seperti biasa kajian tersebut dari Sabtu ini tema pada pagi hari ini adalah ibadah ta'abudi dan ta'abudi. Kita simak sama-sama ya, apa itu ta'abudi dan ta'abudi. Sebelumnya saya sampaikan juga bahwa nanti setelah usai ini kita langsung pada acara ini tablik akbar dan kita akan mulai jam 8 pagi. Silakan Bapak Ibu yang diluangkan waktunya untuk hadir pada pagi ini acara kita yaitu tablik akbar akhir tahun 2024 dan sekaligus kita adakan penyampaian penyaluran dari dana yang kami terima melalui kotak di depan itu dana yatim juga dana duafa. Kita salurkan kepada santunan 100 anak yatim dari sekitar kita dari kecamatan Sawah Besar ini, dan juga ada santunan untuk duafa dan fisabilillah dari fisabilillah terkait berjuang di jalan Allah, khususnya di masjid kita dari guru, marhum dan juga imam, muazzin, juga beberapa jamaah yang ada di sini. Dan penceramah untuk tablik akbar alhamdulillah sudah terkonfirmasi, insyaallah hadir Bapak Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Haji Sumarno Syafi'i yang sering kita lihat di TV One mengasuh acara Damai Indonesia, kalau nggak salah ya, di TV One sering. Mungkin itu yang saya sampaikan, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir dan juga ada di muliakan oleh Wazir UMKM yang ada di depan. Demikian kita mulai kajian kita oleh Bapak Ustaz Dr. Ahmad Syauqi MSc. Kami bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Selalu kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Cara yang terbaik mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salam dan salawat semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh di dalam hidup kita dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pembahasan kita subuh kali ini adalah ibadah ta'abbudi dan ibadah syukuri. Kita pasti sering mendengar ibadah tablu min Allah, ibadah tablu minanas, ibadah maqdoh, ibadah ghairu
mahdoh. Jadi ada ibadah hablum minallah, komunikasi antara diri kita dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan antar sesama manusia. Kemudian ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, ibadah khusus dan ibadah yang tidak khusus. Nah, kita pagi ini akan membahas apa itu ibadah ta'abbudi dan ibadah ta'akkuli. Karena kita kan memang diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah hidup di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah. Nah, ibadah ta'abbudi ada dua cara di dalam menjalankan ibadah. Ibadah ta'abbudi itu adalah semata-mata dikerjakan untuk ibadah. Jadi nggak perlu lagi menggunakan nalar, nggak perlu lagi menggunakan nakal. Misalnya, kenapa ya sholat subuh kok cuma 2 rakaat? Padahal kita kan pagi hari itu fresh. Kenapa kok sholatnya cuma 2 rakaat? Kenapa enggak 4 rakaat? Nah, ini kayak gitu nggak perlu dipertanyakan. Itu sifatnya adalah masalah syair. Jadi syair itu adalah masalah perintah dari Allah Syiah. Nah, jadi kita hanya melaksanakan ibadah yang sudah Allah terapkan. Sudah kita kerjakan aja sholat seperti itu. Nah, cuma banyak orang mengait-ngaitkan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, zakat, dan sebagainya dikait-kaitkan dengan misalnya begini. Mungkin Bapak Ibu ingat dulu di Metro TV itu ada Ustadz Abu Sangka. Dia suka membahas tentang sholat dikaitkan dengan masalah kesehatan tubuh, seperti itu. Nah, itu dikaitkan dengan kesehatan tubuh. Kalau sholat ruku, sujud, iktidal, seperti itu manfaat sholat sangat luar biasa. Itu silakan saja dikait-kaitkan seperti itu. Kenapa orang puasa Ramadan? Nah, dikait-kaitkan puasa itu sumu tasihu, puasa kamu supaya sehat. Silakan saja dikaitkan. Tapi Allah perintahkan puasa dan kerjakan. Nah, itu namanya ibadah ta'abbudi. Kenapa kita tawaf keliling Ka'bah 7 kali putaran? Kenapa sa'i berlari-lari antara Safa dan Marwah? Kenapa kita melempar jumroh? Udah, itu masa kita kait-kaitkan, itu namanya ibadah ta'abbudi. Jadi ibadah ta'abbudi itu adalah ibadah yang berkaitan urusan kita dengan Allah. Untuk kita laksanakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami laksanakan. Lalu yang kedua, ada namanya ibadah ta'akkuli. Ibadah ta'akkuli itu, baru ibadah ini dilaksanakan menggunakan nalar, apa itu? Jadi Allah itu kan memberikan kita akal. Akal itu kan di Quran banyak ayat yang menegur, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Nah, ini pakai nalar nih. Ibadah yang lebih banyak menggunakan ta'akkul ini, nalar kita itu pakai. Misalnya kita lihat slide berikutnya. Contoh sholat zaman Nabi, panggilan sholat itu nggak pakai suara begini. Zaman Nabi itu panggilan azan itu Bilal bin Rabah itu naik pohon yang paling tinggi, baru dia berteriak azan. Nah sekarang apa masih perlu begitu Pak? Kan enggak, teknologi udah canggih. Nah, sekarang azan pakai pengeras suara. Ya. Oh, subuh sekarang jam 4:15. Teknologi, apakah zaman Nabi sudah ada jam dinding? Belum ada zaman Nabi. Zaman Nabi sudah ada nggak penunjuk waktu sholat? Belum ada. Jadi ngelihatnya gimana? Lihat bicara Allah. Oh, zuhur jam sekian bayangannya depan. Oh, asar. Oh, maghrib, matahari, isya dan seterusnya. Jadi sekarang sholat isya, sholat
Apakah masih perlu melihat gejala alam? Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah ada teknologi tadi. Nah, itu namanya ta'akuli, menggunakan alam. Jadi banyak ibadah-ibadah yang dikerjakan itu harus menggunakan akal pikiran juga. Bayangkan, makanya Pak, mohon maaf, kan ada masjid-masjid yang masih azan Jumat 2 kali Pak ya, masih azan Jumat 2 kali. Kenapa? Zaman Nabi itu azan cuma sekali Pak. Nabi itu menggunakan azan cuma sekali. Kenapa 2 kali? Itu ijtihadnya Umar bin Khattab, karena dulu belum ada pengeras suara, dulu belum ada penunjuk waktu. Jadi azan 2 kali supaya untuk mengingatkan, oh azan pertama siap-siap mau masuk waktu sholat, azan kedua menandakan oh sudah masuk waktu sholat. Itu azan sejarah azan 2 kali begitu Pak. Nah tapi di zaman sekarang masih ada orang azan 2 kali. Kenapa azan 2 kali? Ya tak tahu, hanya orang dulu. Jadi bahkan ada sholat sunnah qobliyah Jumat begitu ya. Padahal di dalam hadis saya belum ketemu itu ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Kenapa? Mungkin ada yang menyamakan sholat sunnah qobliyah Jumat dengan sholat zuhur, itu ada qobliyahnya. Seperti itu. Jadi azan itu jadi berapa? Cukup sekali. Nah inilah makanya kita perlu secara ta'akul, ya, artinya menggunakan akal. Seperti gini lagi Bapak Ibu, penentuan 1 Ramadan 1 Syawal, apa masih perlu melihat bulan lagi pakai teropong? Nggak perlu. Kenapa? Karena sekarang ada namanya, saya dulu kuliah Pak Bu S1 di Fakultas Syariah, itu ada mata kuliah namanya ilmu falak. Ilmu falak itu kita hitung-hitung, misalnya bintang selatan, jadi sinus kosinus angin itu sudah bagus. Itu sekarang sudah ditentukan. Oh, sekarang 1 Syawal bisa dilihat perhitungannya kapan wujudul hilal, dihitung bisa. Nah, itu makanya selalu kita nggak ketemu Bapak Ibu, ya, selalu kita nggak ketemu. Kenapa? Karena Muhammadiyah pakai ilmu hisab, perhitungan matematik dan sebagainya. Pemerintah masih menggunakan wujudul hilal begitu. Nah, kita ta'akuli pakai akal, tidak pakai ilmu hisab. Sekarang Bapak Ibu, kok kita bisa tahu besok hujan, ada petir, ada badai? Itu karena ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Apa gunanya badan itu? Dia mendeteksi kapan waktu hujan, dia mendeteksi kapan ada banjir, seperti itu. Itu namanya ta'akul. Begitu Bapak Ibu. Zaman dulu nggak ada Pak, mendeteksi ada badai, ada angin kencang, nggak ada. Tapi karena teknologi berkembang, maka itu diikuti. Maka kita jadi gunakan sebagai bagian dari ibadah. Apakah nggak boleh dalam Islam? Boleh. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke tanah suci Mekah, itu orang pakai kursi roda Pak, pencet di jalan biasa ini, ya kan? Nggak perlu lagi ada robot sekarang di Masjidil Haram ada robot transfer minuman buat jamaah haji. Apakah itu nggak boleh? Boleh. Nah, itulah teknologi yang digunakan oleh manusia itu dijadikan sebagai ibadah ta'akkul. Kemudian lagi slide berikutnya di kegiatan khutbah Jumat. Khutbah itu ada perangkatnya, ada mimbar Jumat, kemudian ada soundnya. Itu ibadah-ibadah semua. Jadi jangan kita melihat ibadah waktu itu saja. Seperti misalnya di zaman Nabi, kalau itu zaman Nabi, itu Nabi sholat. Kenapa orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menyapu wajahnya? Karena zaman Nabi itu belum ada keramik, masih pasir. Jadi ketika orang sholat, pasirnya nempel di kening.
gitu. Nempel pakai sabun itu disapu, dibersihin keningnya. Karena mimbar itu kening Pak. Nah, sekarang kita sholat pakai karpet, kan gitu lah. Begini lagi kenapa ya? Itu kita akuli. Jadi kita renungkan. Jadi ada ibadah-ibadah yang harus kita renungkan, yang harus kita pahami. Nah, begitu pula khutbah Jumat, seperti khutbah rangkat mimbar. Nah, itu tempat yang tinggi, seperti itu Pak mimbarnya. Tempatnya mimbar seperti yang tadi Masjid Arya Kuitang, itu mimbarnya tinggi. Tujuannya apa? Biar bisa melihat jamaah. Dia bisa melihat jamaah. Nabi khutbah Jumat pakai tongkat. Kenapa pakai tongkat? Karena ada hadis yang menyebutkan supaya syaitan itu nggak bisa mengganggu. Jadi kan Nabi bisa melihat setan. Ibu bisa melihat setan loh. Nabi bisa melihat setan. Nah, sekarang saya khotbah Jumat pakai tongkat. Ya kan setannya saya mau kira-kira gitu ya. Jadi oleh karena itu mas kalian, di dalam ajaran Islam itu kita harus gunakan akal kita, teknologi. Slide berikutnya, di sini saya tulis, misalnya pakai eskalator. Nah, sekarang ibadah haji kan ada eskalatornya. Coba bayangkan orang-orang tua yang ibadah haji, jalan itu susah. Kan seperti ini. Teknologi itu boleh dipakai. Mungkin tahun 90-an ya, kayaknya belum ada infocus ya. Belum ada. Nah, kita gunakan buat kasih infocus. Laptop belum ada. Nah, kita gunakan teknologi. Sekarang ada lagi AI, Artificial Intelligence. Boleh kita gunakan untuk ibadah? Oh, itu teknologi kan? Teknologi. Kita sekarang kalau mau lihat jadwal sholat, tinggal lihat aja kompas, softnya lurus atau enggak di handphone. Nah, ini teknologi. Nah, jadi artinya jangan sekalian, ibadah ta'abbudi itu adalah ibadah yang berkaitan dengan nalar. Jadi ibadah itu boleh saja untuk menggunakan hal-hal yang berbau teknologi, boleh. Kemudian saya tulis berikutnya dalam pelaksanaan zakat, basis. Jadi badan amil zakat infak sedekah. Sekarang bayar zakat tinggal pakai online, ya kan? Kalau saya mau bayar zakat, tolong kirim kirisnya, gitu kan Pak ya? Kirim zakat sekian, kasih keterangan, transfer zakat. Lembaga-lembaga zakat itu kan sekarang banyak ya. Atau masjid dari waktu ini, tadi saya dengar santunan, anak-anak yatim, kan? Transfer, kirim. Nah, itu boleh teknologi seperti itu. Nah, jadi jamaah sekalian, di dalam Islam itu tidak lagi perlu menggunakan fikih lama. Jadi di dalam slide berikutnya ini, fikih itu kan pemahaman apa itu. Karena kita ini masih menggunakan fikih kolot, gitu. Pemahaman jadul, pemahaman yang jumut udah. Jadi fikih itu berkembang. Fikih itu tergantung kebutuhan di masyarakat, gitu kan. Jadi boleh, selama tidak menyimpang dari ajaran Islam, selama tidak dilarang oleh ajaran Islam. Jadi selama teknologi itu bermanfaat buat kita, boleh saja, silakan saja. Kemudian berikutnya, jadi ada banyak ibadah yang pelaksanaannya membutuhkan nalar yang disesuaikan dengan kemajuan di masyarakat. Bagaimana perkembangan di masyarakat? Kemarin saya khutbah Jumat di Al-Abror Jongkongan. Saya bahas itu Pak, terkait dengan ini juga. Jadi kata jamaah Ustaz, saya perhatikan banyak yang ceramah itu kadang gaptek, nggak tahu itu apa itu yang namanya teknologi, nggak tahu. Kalau Pak ini mungkin tahu lah karena sering berinteraksi dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau mungkin bapak-bapak pensiunan jarang menggunakan laptop dan sebagainya, ya wajar lah. Tapi kita perlu mengikuti. Sekarang ini kan Bapak Ibu era disruption. Apa itu era disrupsi? Era di mana
perkembangan teknologi begitu cepat sekarang ini, serta cepat sekarang perkembangannya. Nggak bisa, kalau kita nggak bisa ngikutin bakal. Sekarang ada media sosial, apakah bisa dipakai ibadah? Bisa, Bapak Ibu. Kita lihat, kita kenal Ustaz Abdul Somad kan dari YouTube, gitu kan? Kita kenal Ustaz Adam Hidayat dari YouTube, dengan ceramah-ceramahnya akhirnya viral kemana-mana dakwahnya. Nah, jadi itu bisa dijadikan ibadah ta'akkul, bisa dijadikan media ibadah. Kita ngaji begini nih, direkam oleh tim IT Masjid Baitur Rahim. Itu juga ibadah ta'akkul. Jadi bisa kita gunakan hal-hal yang sifatnya positif, banyak sekali teknologi. Nah, itu zaman teknologi sekarang. Meskipun di zaman sekarang Bapak Ibu orang menggunakan teknologi, kalau nggak punya iman, itu bisa rusak pengaruh teknologi begitu. Nggak punya akidahnya rusak. Kalau kita mengikuti perkembangan dunia media sosial, banyak orang-orang seperti ini. Contoh misalnya, banyak orang ghibah, gitu ya, ini biasa ghibah. Banyak, padahal itu ada tegurannya nih. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah kata Allah. Celakalah tiap-tiap orang yang lumazah, pengumpat dan humazah. Itu ada dua, Pak. Lumazah dan humazah. Apa itu lumazah? Lumazah itu yang suka gibah, yang suka ngegosip. Ngegosip itu Bapak Ibu gimana? Orangnya dari sini udah bicarain, rekamannya, nggak boleh tuh. Atau misalnya tiba-tiba itu orang datang tuh, terus kita kasih tahu tuh, nggak boleh tuh, sambil nyurang gitu, boleh gitu, nggak boleh itu, ya, itu mau bahasa gitu, ya jangan Pak, ente datang, maksud ente datang, redek bilang, nggak boleh gitu, itu namanya lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Jadi ada pengumpat, pencela itu begitu, ngeledek gitu. Nggak boleh. Hati-hati Pak. Ada ayatnya itu, surat Al-Humazah itu. Makanya di surat Al-Humazah itu dikatakan wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malal wa a'tada. Yang suka ngumpulin harta. Maksudnya orang kaya. Orang kaya itu kan biasanya nggak butuh orang. Orang kalau banyak duit nggak butuh orang. Pengertiannya kira-kira orang kan nanti yang nyari saya, bukan saya nyari orang. Orang yang butuh sama saya nggak butuh orang. Kenapa? Orang kan butuh saya duitnya, kalau saya kasih duit, urus saya. Akhirnya gitu. Jadi dengan duit ini bisa menyelesaikan masalah. Pokoknya duit itu bisa kita bereskan. Orang perlu duit. Nah itu namanya allazi jama'a malahu wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Itu menghitung-hitung. Apa yang dihitung-hitung? Duitnya dihitung-hitung. Gimana nih jumlahnya? Makanya kalau la yubazalna fil butul, jangan kamu berbuat begitu. Jangan. Jadi Allah tegur, jangan kita berbuat lumazah dan humazah. Kalau kita telah dulu Pak, surat Al-Humazah itu menyenangkan. Kita nggak berani berbuat hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Di situ ada nawallahi ukhwat. Tahu nggak kamu ini? Ya, apa itu apinya Allah? Kalau api manusia itu kan api kompor ya bro. Itu api kompor, apinya manusia. Tapi apinya Allah itu dalam surat Al-Humazah itu menggelegar. Jadi orang-orang yang lumazah dan humazah itu nanti digantung, kemudian dibakar dan nggak mati, hidup terus. Nauzubillah min dzalik. Makanya surat Al-Humazah itu kalau kita kajian tafsirnya itu luar biasa deh. Coba sering-sering deh bapak-bapak baca surat Al-Humazah itu. Nah, kita kembali ke permasalahan akul tadi tentang budi.
Jadi ta'akkul itu ibadah yang menggunakan nama. Ibadah-ibadah. Jadi kadang kita memahami ibadah hanya hablumillah saja, habluminannas. Ya, perlu tidak. Ibadah-ibadah hablumillah, habluminannas. Jadi ibadah ta'akkul itu berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Jadi kita berkreasi. Allah memberikan akal, Allah memberikan nalar, kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan seperti sekarang ada satelit di ruang angkasa itu ada satelit. Saya pernah coba klik sampah ruang angkasa, ternyata banyak satelit. Negara-negara itu kan suka buat negara satelit. Kalau udah nggak pakai satelit yang lama gimana? Udah ngawal-ngawal di situ. Kalau bisa dijual ke Poncol kan bagus juga ya. Kita jadi duit jual ke pasar Poncol satelit bekas. Saya juga belum pernah lihat itu di pasar Poncol ada satelit bekas begitu. Nah itu ngawal-ngawal. Jadi apa fungsi satelit? Itu bisa digunakan buat ibadah. Bisa digunakan buat ibadah. Tahun 30-an pergi haji pakai apa? Kapal laut. Ibu sekarang mau ada kapal laut. Kapalnya kayaknya lah ya. Pergi haji pakai kapal laut. Sekarang pakai apa? Pesawat. Berapa jam sampai? 9 jam. Sampai kita di Saudi. Nah, itu kan ibadah ta'akkuli. Ya kan, ibadah ta'akkuli. Makanya Nabi SAW selesai Isra Mi'raj, sungguhnya Nabi bercerita, malam saya jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya Rasulullah, apa benar? Iya. Saya aja naik onta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berbulan-bulan. Kalau cuma senang, ya Rasul, nah kira-kira gitu. Kalau zaman sekarang mungkin kan? Mungkin, karena ada pesawat. Dari Masjidil Haram Arab Saudi ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik pesawat paling jauh aja sampai. Nabi SAW. Orang-orang dulu nggak percaya. Orang-orang dulu nggak percaya bahwa itu. Kenapa nggak percaya? Karena dulu belum ada ibadah ta'akkul, belum diciptakannya alat transportasi oleh manusia, kan manusia berkembang, tidak bisa kemana-mana. Jadi jangan sekalian, inilah yang perlu kita pahami, apa itu ibadah ta'abbudi dan ibadah ta'akkul. Jadi ibadah ta'abbudi itu ya sudah Allah menentukan begitu, nggak bisa kita pakemnya begitu pakemnya. Tapi kalau ta'akkuli yang berkaitan dengan teknologi yang bisa meringankan kita beribadah, yang bisa memudahkan kita beribadah. Begitu Bapak. Kita ibadah jadi mudah, kita ibadah jadi ringan. Nah, itulah yang sering kita dengar, ada ibadah hablum minallah, ada ibadah hablum minannas. Ibadah kepada Allah adalah begitu aturannya. Tapi ibadah hablum minannas itu tadi ta'akkul tadi bisa kita kita sesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat. Nggak bisa kita kaku, dalam beribadah itu. Makanya fikihnya itu nggak bisa. Oh ini bid'ah. Bid'ah itu kalau sholat subuh 3 rakaat itu bid'ah. Sholat zuhurnya 5 rakaat itu bid'ah. Jadi pemahaman bid'ah itu sholat subuhnya 3 rakaat. Kenapa? Karena Nabi pernah nyontohin sholat subuh 3 rakaat. Tapi kalau berkaitan dengan masalah fikih, nah silakan saja masalah fikih. Kalau masalah sholat fardu kan tidak ada ikhtilaf ulama itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama apa sholat subuh 2 rakaat. Ada nggak ulama lain yang mengatakan harus 3 rakaat? Sholat isya 4 rakaat. Ada nggak ulama lain yang mengatakan sholat isya 5 rakaat? Nggak ada. Artinya ittifaq, sepakat kalau ulama begitu. Tapi kalau yang masalah diperselisihkan di dalam hal fikih,
Nah itu bisa jadi perdebatan-perdebatan yang tidak bisa kita bid'ah-bid'ahkan. Artinya bahwa kita kaitkan dengan ta'abbud ini, berkaitan dengan hubungan antar sesama masyarakat. Saya kira ini Pak, materi singkat, ada pertanyaan mungkin Pak, silakan. Ya, silakan Bapak sebenarnya. Baik, maksud sebelumnya saya informasikan bahwa kita tidak akan dibuat dengan waktu nanti acara, jadi kita pilihan langsung snacknya ya, kalau itu bisa nanti sekalian kumpul di sini atau langsung pulang bawa snacknya atau dimakan langsung saat ini boleh pakai, silakan dikatakan. Silakan Pak. Terima kasih betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait dengan perubahan. Maksud perubahan yang saya maksud adalah penambahan, mungkin pengurangan, atau mungkin yang tidak ada jadi ada, atau yang ada menjadi tidak ada. Nah, dalam kaitannya dengan pengertian ibadah ini, ta'abbudi dan ta'abbudi, adakah kedua ibadah itu mengalami perubahan? Satu. Terus yang kedua, apakah benar ibadah ta'abbudi azasnya adalah sakinah wa ta'ah, dan sementara ibadah ta'abbudi azasnya adalah mudarat dan maksud. Jadi ibadah ta'abbudi itu ibadah yang memang sudah ada aturannya. Sekarang kita ngelempar jumroh, lagi haji, lempar jumroh. Hati-hati Pak, nyari batu apa tai ontak. Nah, gitu ya. Harus pakai batu. Susah nyari batu, tai ontak aja nggak boleh. Jadi dengan ta'abbudi yang sudah pakemnya dari Allah dari Nabi begitu. Dan tadi kan bukan. Kenapa bersedekah ini yang jadi ikhtilaf. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang punya silakan aja itu ikhtilaf. Tapi intinya bersedekah. Ada juga yang tidak bersedekah. Sampai seperti itu. Jadi artinya ibadah ta'abbudi ini Bapak Ibu, ibadah yang sudah pakemnya itu kan saya ngomong. Kenapa perempuan menutup aurat? Ada di Quran. Menutup aurat, tinggal batas-batas aurat itu yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan perempuan harus pakai niqab, ya kan, begitu. Makanya ada ulama mazhab, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, itu terjadi perbedaan pendapat. Itu masuk ta'abbudi, fikih, masuk ruang lingkup fikih. Makanya kalau mau bicara fikih, Bapak Ibu, kita nggak usah ngotot-ngotot. Kalau udah bicara fikih, nggak usah merasa paling benar, nggak usah. Kenapa? Karena fikih, apa itu fikih? Fikih itu pemahaman. Tapi kalau udah merasa ibadah ta'abbudi, ibadah hablum minallah, ya sudah, nggak bisa diperdebatkan. Ya. Misalnya sholat. Ya. Kenapa sholat? Sholat itu kan waktunya. Sholat tak bisa. Jam sholat asar misalnya kan bisa setengah 6. Anu gitu ya. Jangan. Karena dalil fawailul lil musallin alladzina hum sholatin sahur. Celakalah orang yang sholat yang suka menunda-nunda sholat. Karena itu dalil. Meskipun dia sholat. Kena dalilnya gimana? Menunda-nunda. Sholat zuhur jam 12. Ntar aja sholat zuhurnya setengah 3. Nggak boleh. Begitu kan? Jadi kalau kata Allah as-salatu ala waktiha, kata Nabi as-salatu ala waktiha, jangan sholat di awal waktu. Jadi jangan dikurangin. Kita kurangin aja, bentar aja. Kita lalaikan sholat kita. Sibuk kerja, gitu ya. Sibuk dagang, sibuk bisnis, itu nggak boleh. Itu maksudnya ta'abbudi. Jadi udah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, dan kita laksanakan. Terkait ta'abbudi tadi, ibadah yang masih bisa elastis. Misalnya sholat kita musafir di jamaah, ya kan? Kita sholat kenapa di jamaah? Musafir. Ya. Meskipun ada pemahaman, kalau udah sampai di lokasi, gak usah lagi di jamaah kosong sholatnya. Ada pemahaman, ya silakan saja.
Saya pernah itu Pak camping dengan beberapa pengurus masjid. Saya katakan, teman-teman, kita dalam perjalanan, kita sholatnya di jamaah kosor, zuhur dan asar. Ada yang komplain, Ustaz, kenapa harus jamaah kosor? Karena saya nggak mau berdebat, silakan yang nggak mau jamaah kosor silakan. Yang mau zuhurnya 4 rakaat silakan. Yang mau asarnya 4 rakaat silakan. Saya nggak mau jamaah kosor. Saya sholatnya zuhur itu 4, asar nanti masuk waktunya aja, silakan. Kalau kita punya fikih pemahaman, ada rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan yang Allah berikan. Kita ambil rukhsah itu, dan kita kerjakan sholat di jamaah dan di kosor. Seperti itu kan? Jadi nggak usah bertengkar. Kita ini kan Bapak Ibu senang bertengkar sesama umat Islam hanya gara-gara fikih. Itu kan? Hanya gara-gara fikih kita bertengkar. Akhirnya ribut, ya kan? Ribut, nggak usah. Sekarang ini kan saya nggak mau ngaji sama dia. Kenapa? Manhajnya beda. Ada tuh Pak kelompok Islam gitu. Apa itu manhaj? Manhaj itu metode, cara, metode, pemahaman. Silakan saja. Ya. Kita ngajinya kan harus mengikuti salafus saleh. Apa itu salafus saleh? Orang-orang dulu yang saleh. Siapa itu orang-orang dulu yang saleh? Ya sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, kan begitu. Kenapa nggak ngikutin Nabi? Begitu kan? Kenapa ngikutin sahabat? Ikutin Nabi ya langsung. Nah, jadi terjadilah banyak perdebatan. Kalau bisa kita hindari perdebatan, perselisihan yang terkait masalah fikih. Kenapa? Karena kalau terjadi perdebatan, perselisihan, nanti yang muncul emosi, yang muncul sudah berdua. Jadi jelaskan saja dikit Pak. Ada yang lain Pak? Silakan Pak. Iya ya. Itu apakah ada dalilnya yang mengatakan terus dilihat? Cuma itu aja. Karena kalau dihitung udah jelas dihitung udah 1 tambah 1 2. Ya. Di dalam tiap tahun berubah. Iya betul. Jadi apakah ada dalil yang mengatakan harus dilihat? Ya. Jadi Pak, ada memang dalilnya. Apabila kamu melihat bulan, maka berpuasa, berbuka. Itu ada hadisnya. Jadi memahami dalil ini Pak, jadi nggak bisa letter tekstual. Kata melihat itu bukan berarti dengan mata telanjang. Bisa diterjemahkan kata melihat ditelaah dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi begitu loh itu. Jadi kalau kita memahami dalil secara tekstual, tidak kontekstual, itu yang terjadi di masyarakat. Kita harus lihat, ngeker, gitu. Kita kesampingkan ada ilmu hisab. Makanya kan ada ilmu hisab, ada ilmu ru'yah. Ru'yah itu melihat. Hisab itu hitung-hitungan dari ilmu falak tadi. Nah, oleh karena itu, apakah ada dalil? Enggak. Cuma maknanya melihat itu diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan tadi. Melihatnya dengan ilmu pengetahuan itu makanya Muhammadiyah itu selalu pakai ilmu. Jadi nggak perlu lagi teman-teman di Muhammadiyah itu nggak perlu. Makanya Muhammadiyah bisa tahu nanti 3 tahun ke depan kapan itu satu Syawal, bisa tahu Pak, gitu. Sekarang kenapa ada jadwal sholat subuh jam 4.15, zuhur 11.57, asar 15 sekian? Kenapa bisa tahu? Karena ada ilmu hisab tadi, ilmu hitung-hitungan itu. Kalau orang-orang yang jago eksak, ada ilmunya. Apakah perlu kita melihat? Ya, udah zuhur belum? Coba lihat keluar, udah panas semua. Apakah harus begitu lagi? Kan enggak. Kenapa? Karena ini dari perkembangan teknologi. Nah, jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu perlu kita gunakan, ilmu pengetahuan untuk ibadah ta'akuli. Kita gunakan ilmu pengetahuan yang ada, kita gunakan. Ada kan orang yang berpikirnya cumut, kaku kan.
Udah itu aja. Nah inilah yang banyak terjadi perselisihan di masyarakat. Kenapa? Ini terkait persepsi, mindset, pola pikir, worldview-nya seperti itu. Nah untuk merubah mindset ini adalah agak susah. Misalnya, udahlah pakai ilmu hisab aja, ya kan? Muhammadiyah pakai ilmu hisab, pemerintah pakai ilmu ru'yah. Kita harus lihat dulu wujudul hilal. Nah, terjadilah perbedaan. Kenapa harus 1 derajat? Ya kan? 1 derajat dibilangnya belum masuk itu. Nah, padahal ya kalau sudah masuk sedikit saja nongol, maka itu sudah masuk Lebaran atau sudah masuk 1 Ramadan, meskipun 0, sekian derajat. Nah, untuk menentukan 1 derajat sekian derajat, siapa menentukan? Nah, itulah kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama, misalnya di Asia Tenggara, menetapkannya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, silakan saja mau pakai ilmu hisab. Silakan, makanya Muhammadiyah sudah punya pakem. Muhammadiyah itu kalau Idul Fitri, 1 Ramadan, 1 Syawal, itu udah dari sendiri. Nanti jatuh pada sekian, jatuh sekian. Tapi kalau pemerintah kan ada sidang isbat dulu, ya. Apa itu sidang isbat? Sidang penetapan. Penetapannya apa? Laporan dari tiap daerah, wujudul hilalnya bagaimana. Makanya Muhammadiyah jarang ikut sidang isbat, jarang. Kenapa? Karena sudah punya perhitungan metode perhitungannya sendiri, gitu Pak. Ada yang lain Pak? Ada. Ya, jadi sadar dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Nah, saya yang menanyakan bedanya sabar dengan apa tidak Bid'ah. karena orang ini beda yang tidak. Ini apakah itu apa ada bedanya? Ya. Terima kasih. Kullu bid'atin dhalalah innar. Tiap bid'ah itu menyesatkan, dan yang menyesatkan itu masuk ke dalam neraka. Nah sekarang apa itu bid'ah? Bid'ah itu perbuatan hal-hal yang baru yang terkait dengan masalah ubudiyah yang tidak pernah Nabi lakukan, yang tidak pernah Nabi contohkan. Nah ini terjadi juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apa itu bid'ah? Nah misalnya kadang kita suka bertengkar ya, maulid itu bid'ah, gitu ya. Kemudian apa lagi juga Isra Mi'raj dan sebagainya seperti itu. Jadi kita harus luruskan dulu bahwa kalau saya pemahaman bid'ah itu tadi kan, sholat subuh 3 rakaat itu bid'ah, sholat zuhur 5 rakaat itu bid'ah, Makanya kan teman-teman salafi, nah ini saya sebut saja deh, teman-teman salafi ini kan selalu dalam beribadah itu kaku. Dia nggak pakai fikih baru, teman-teman salafi itu. Dia nggak pakai fikih gitu. Dia pokoknya Quran hadis secara tekstual seperti itu. Pendapat kaul ulama dia pahami secara tekstual. Akhirnya dia memahami dalil secara kaku. Padahal kalau kita belajar fikih, belajar usul fikih, itu jadi elastis, Pak. Aturan-aturan agama itu jadi elastis, jadi ringan, tidak kaku di dalam memahami dalil. Misalnya begini, Pak, celana kita sampai mata kaki, kan gitu kan? Celana panjang kita menutupi mata kaki, itu bid'ah, nah gitu, Pak. Manjarro sawwalul khuyala, ada hadisnya. Tapi harusnya dipahami, khuyala itu sombong. Jadi Pak, hikmah hukum di dalam hadis itu perlu diterangkan. Kenapa dilarang
Zaman Nabi nggak pakai celana panjang kok. Nabi mana tahu celana, pakai gamis panjang. Jadi Pak, kenapa dilarang oleh Nabi? Karena di zaman Nabi dulu Pak, ada sebuah kebanggaan. Kalau pakai baju, pakaian, nyengser sampai tangan, dia ujung. Wah, sombong, ujung, sombong. Keluarlah hadis itu, man jalko saubahul khuyana. Tempatnya di neraka. Karena sombong. Nah sekarang orang memahaminya tekstual, nggak boleh. Saya Pak misalnya nih jadi pejabat, pakai celana di bawah mata kaki, ya kan, di bawah mata kaki. Terus saya selalu turun mobil, naik mobil, jalannya di atas karpet. Kira-kira kena najis nggak? Enggak. Tapi kalau kita sehari-harinya naik motor, ya kan, ke pasar, memakai celananya di dulu, hindari najis atau pipisnya supaya nggak nyimpang. Jadi kita melihat situasi dan kondisi, Jadi bisa ditambahin Pak, teman-teman salafi itu kita lihat, oh ini celananya cingkrang nih, salafi ini. Kalau pakai jenggot ini, ya itu aja. Jidatnya hitam ini. Oh ini celananya nggak cingkrang ini. Oh ini pasti Muhammadiyah kayak gitu. Ya orang Muhammadiyah orang itu ini. Celananya nggak cingkrang, nggak di atas mata kaki. Itu ada identifikasinya kan? Seperti itu. Nah itu salah satu contoh. Kemudian lagi jenggot itu hukumnya wajib. Pakai jenggot hukumnya wajib. Lah kalau orang yang pakai jenggot gimana? Masuk neraka. Kan begitu. Nah jadi ada pemahaman dia dalil secara kaku. Orang nggak pakai jenggot itu gimana? Gantung pun jenggot itu gimana? Ya Pak ya. Masuk neraka. Kan itu contoh. Jadi kita memahami dalil-dalil agama itu harus akuli darinya, pakai nalar, pakai akal. Nah teman-teman salafi ini Pak, nggak mau pakai nalar. Saya terus terang aja ngomong, nggak mau pakai nalar. Jadi pokoknya ya bunyi dalil aja begitu ya begitu. Harusnya kan dilihat dalil itu ada hikmah tasyri'nya apa, hikmah hukumnya apa. Di balik itu terkandung penjelasannya bagaimana, seperti itu Pak. Nah baru kita memberikan pemahaman. Nah kadang, mohon maaf, yang ikut-ikut ngaji salafi itu akhirnya ikut-ikutan taklid, ikut-ikutan taklid. Kenapa ikut-ikutan? Ya karena, mohon maaf, yang ngajinya kan selera. Oh saya seleranya ngaji seperti ini. Makanya sekarang dakwah di internal itu Pak sangat rumit. Ada kelompok Ustaz Adi Hidayat jamaahnya, ada Ustaz Abu Sowan, ada kelompok yang salafi, ada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu kan? Ada Muhammadiyahnya. Itu kelompok-kelompok. Kadang saling mentahzir. Coba lihat di media sosial, saling menghujat. Ya Allah. Antara satu kelompok Islam dengan kelompok Islam yang lain saling ribut. Astagfirullah. Hanya seperti itu. Ya. Ada lagi Buya Amrasi gitu lah ya. Kalau di medsos itu kan yang nanti kita tasawuf ribut. Udah nggak usah diributkan. PR kita, tugas dakwah kita masih banyak di luar sana. Selama orang itu masih sholat 17 rakaat sehari semalam, udah deh. Kenapa? 17 rakaat sehari, kita sholat 17 rakaat sehari semalam. Udah. Terkait dia di luar itu, ya bid'ah apa enggak? Ya kita lihat, misalnya, kadang ada juga malahan zikir, pakai biji tasbih, bid'ah. Masjid ini nggak boleh pakai kelas begini, bid'ah juga. Ayo, kali kelas begini bid'ah. Orang salafi bilang bid'ah. Nah ini contohnya nih, kaligrafi begini. Makanya ada masjid-masjid yang nggak pakai kaligrafi. Nah sekarang
kalau pakai kaligrafi jadi harus ditutup gitu. Kemudian sholat itu di tengah-tengah nggak boleh ada tiang itu, supaya safnya tidak terputus. Jadi masjidnya harus dirobohin gitu. Nah kira-kira takulinya yang harus benar. Jadi itu contoh-contoh yang terjadi di masyarakat kita. Jadi ini yang perlu saya jelaskan secara umum saja. Saya kira gitu. Silakan Pak. Ini terkait dengan kondisi yang baru-baru inilah yang sekarang itu mengenai mengucapkan selamat Natal. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai Iya. gimana Gus? Natal itu kan bagi agama Nasrani, Kristen, itu kan ibadah mereka memperingati hari kelahiran Tuhannya. Di dalam agama Islam, Tuhannya orang Nasrani itu Nabi. Bedanya di situ. Nabi Isa itu Rasul dalam ajaran Islam. Di dalam agama mereka, Isa al-Masih Tuhan. Tauhidnya itu beda. Makanya di Quran ada surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu, kafirlah orang yang selalu mengatakan Tuhan itu tiga itu satu, Trinitas. Surat Al-Maidah ada. Laqad kafara alladziina, kafirlah orang yang telah mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Kafir. Jadi pemahaman tauhid ini saja sudah beda. Jadi rujukan kita itu Pak, satu. Yang kedua ada fatwa MUI, fatwa Majelis Ulama Indonesia dari zaman Buya Hamka. Zaman Buya Hamka sampai sekarang fatwanya itu belum dihapus itu. Nggak boleh itu, haram mengucapkan selamat Natal. Kenapa haram? Ya itu tadi karena dalilnya. Karena Natal bagi agama Kristen memperingati hari kelahiran Tuhan mereka. Lalu kita mengucapkan selamat Natal. Berarti kan kita meyakini Tuhannya mereka dong. Gitu. Meyakini Tuhannya mereka. Sementara Tuhan kita orang Islam siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana sikap kita? Iya Pak. Beda sama Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan memperingati hari kelahiran. Idul Fitri itu memperingati hari kemenangan setelah kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka menjadi Idul Fitri bisa diartikan kembali ke fitrah, kembali ke suci, bisa diartikan kembali berbuka setelah kita menahan diri berpuasa di bulan Ramadan. Di situ Pak substansinya, perbedaannya. Jadi sikap kita kemana? Kepada agama Kristen, ya udah diem aja. Oh Ustaz, kita kan harus toleransi. Toleransi betul, tapi juga jangan menggadaikan akidah. Jangan menggadaikan keimanan. Kalau ada pejabat-pejabat yang ikut begitu, ya silakan saja, itu urusan pejabat. Tapi kita punya prinsip. Pribadi kita harus punya prinsip. Begitu. Akurasi makanya ngomong boleh, katanya silakan. Kayaknya akurasi. Selevel ulama begitu kan. Tapi kan ulama banyak, bukan dia sendiri. Bahkan sudah ada fatwa MUI-nya. Jadi artinya kita punya prinsip teguh. Nah itu masuk mana tuh? Ta'abudnya bukan abudin. Ta'abudin. Nah, seperti itu Pak. Kita punya prinsip. Jangan ikut-ikutan. Ya, kan ada lagi ayat yang berkata, "Lantardo angkal Yahudu wal Nasara hatta tattabi'a millatakum." Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan ridho kepada kita sebelum kita mengikuti milah mereka. Apa itu milah? Penafsirannya banyak. Milah bisa diartikan gaya hidup, milah bisa diartikan cara berpikir,
mila bisa diartikan tidak Islami, kira-kira gitu. Nah, itu seperti itu. Akhirnya berubah mindset, lifestyle, cara berpikir orang Islam, ikutin mereka. Toh gak perubah akidah. Ada yang berpendapat itu. Apa masih ucapan. Toh gak perubah keimanan. Ada orang berpendapat seperti itu. Ya silakan saja orang berpendapat begitu. Kita jangan ikutkan begitu Pak. Kita punya prinsip. Jadi gitu Pak. Ada yang lain Pak? Ada Pak. Silakan. Ada dikasih tahu jangan berteman dengan orang kafir. Ah. Gimana itu Pak? Makna berteman itu Pak begini. Ulama tafsir itu banyak menjelaskan. Karena orang kafir itu tipikalnya menghalalkan segala cara. Nah, menghalalkan segala cara. Dalam Islam, bagaimana? Roshi wal furtasi dalam sokok penyokok masuk neraka. Ya kan? Dalam Islam tidak boleh, haram. Ada istilah haram. Time is money. Nah, itu waktu adalah uang. Makanya dilarang maknanya bergaul seperti itu. Yang kedua, berbisnis dengan mereka boleh nggak? Boleh. Bisnis dagang abluminatas boleh. Boleh tak? Sama orang kafir boleh. Tapi kita hati-hati. Jangan sampai kita tipu. Zaman Nabi dulu sahabat-sahabat dagang sama Yahudi, Nasrani, berinteraksi dagang biasa. Cuma kita punya prinsip dalam berdagang apa? Jujur. Makanya ada istilah ekonomi syariah. Makanya ada istilah bisnis syariah. Dalam ekonomi syariah, bisnis syariah itu kan satu, nggak boleh ada unsur boros, nggak boleh ada unsur penipuan, nggak boleh ada unsur judi. Itu makna yang nggak boleh bergaul sama orang kafir itu dalam hal ubudiyah. Urusan kita masalah lakum dinukum agamaku. Termasuk misalkan tidak boleh di Quran ada memilih pemimpin, kan gitu ya? Orang-orang yang seperti itu, bagaimana? Ada pemimpin kafir tapi adil, itu lebih baik daripada pemimpin muslim tapi zalim. Kan begitu Pak, adil tapi zalim bagaimana? Jadi ada itu dapat seperti ini. Nah, jadi oleh karena itu memilih pemimpin silahkan saja. Ya. Supaya apa? Supaya kalau dia bisa berlaku adil, ini kan bicara demokrasi. Kaitannya dengan demokrasi. Kalau di negara kita kan demokrasi. Di Arab Saudi monarki absolut, raja seperti itu. Di Amerika demokrasi. Nah, seperti itu. Jadi artinya memilih pemimpin kadang agama itu Pak jadi dipolitisir juga. Saya ingat dulu waktu Ibu Megawati jadi calon presiden kan, nggak boleh memilih pemimpin perempuan. Ingat nggak? Ramai kan? Tidak akan beruntung apabila mengutip hadis. Tidak akan beruntung sebuah kaum kalau dipimpin oleh seorang perempuan. Ada hadisnya. Tapi hadisnya itu harus dijelasin. Gitu. Asbabul wurudnya dijelasin. Nah, kadang dalil-dalil agama itu dijadikan sebagai politisasi agama. Ini yang terjadi. Banyak yang menjadi seperti ini. Dalil-dalil agama dipolitisir untuk membenarkan masalah-masalah perpolitikan. Itu yang tidak boleh. Jadi kadang ada muatan-muatan kelompok tersendiri. Pokoknya saya politisir, nyari dalil gitu. Jadi makanya ada istilah fatwa pesanan. Fatwa pesanan dari para politisi. Jadi begitu Pak. Melihatnya sudut pandangnya harus lebih luas.
Cukup air? Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Ustaz Syakir. Alhamdulillah, pada minggu ini kita belajar tentang hal saya juga betul mendengar keamudi dan keakui. Mudah-mudahan dengan ilmu yang tadi disampaikan makin meningkatkan kualitas ibadah kita semua ya. Dan kita akan cerita dan fleksibilitas apalagi di zaman modern ini dengan ta'akui tadi. Kita tentu Bapak Ibu semua, alhamdulillah mungkin sedikit doa dari Pak Ustaz untuk menutup acara ini. Baik Bapak sekalian, marilah kita berdoa minta kepada Allah agar Allah memperkuat keimanan kita di dalam hati kita dan memberikan nilai pahala dalam setiap langkah kaki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شجرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Pak Ustaz. Bapak Ibu yang di tempat yang berbahagia, terima kasih atas kedatangan dan kita menunggu kehadiran Bapak Ibu semua bersama waktunya pada saat pada belajar di malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.